Hai, pemerintah udah resmi bikin aturan yang membolehkan orang menikah dengan kolega sekantor. Kamu lega atau malah jadi nggak lega? Di edisi ini kita bakal bahas soal office romance. Mulai kapan itu ada dan apa aja yang perlu diperhatikan? Silahkan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya biar kamu nggak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Naksir dan menjalin relasi romantis dengan teman sekantor nih ibarat kisah klasik lintas zaman. Amy Nicole Baker, profesor di University of New Haven AS, bilang ke BBC kalau romansa dengan teman sekantor udah terjadi sejak era industrial, sekitar akhir tahun 1700-an sampai 1800-an gitulah. Pada masa itu, muncul berbagai sektor pekerjaan kerah putih yang mempekerjakan laki-laki dan perempuan. Tapi kata Amy, waktu itu belum ada istilah untuk nyebut relasi romantis antar kolega sekantor. Nah, di masa pandemi, ternyata relasi romantis dengan teman sekantor ini makin banyak terjadi. Terutama di negara-negara barat ya yang udah ada risetnya. Contohnya ini, pada Februari tahun lalu, Society for Human Resource Management, asosiasi lembaga rekrutmen di AS, menyebut bahwa office romance meningkat selama kantor menerapkan kebijakan bekerja dari rumah. Kalau disederhanakan jadi angka, sekitar sepertiga dari 550 responden mengaku bahwa mereka memulai relasi romantis dengan teman sekantor selama pandemi. Jumlah ini meningkat 6% dibanding tahun 2019 sebelum pandemi. Di Inggris juga begitu. Hasil riset YouGov pada 2020 nyebut 18% orang Inggris bertemu pasangan dari tempat kerja. Para akademisi yang mengamati office romance punya pendapat yang sama. Office romance lumrah terjadi. Vanessa Bonds, Associate Professor of Organizational Behavior dari Cornell University, berpendapat office romance muncul karena semakin hari orang menghabiskan semakin banyak waktu untuk urusan pekerjaan. Dan di masa pandemi, kalau menurut Amy, menjalin relasi dengan teman sekantor jadi terasa nggak terlalu beresiko. Karena bisa saling tahu rutinitas satu sama lain dengan mudah. Selama orang masih berinteraksi dalam lingkup kerja yang sama, Anda akan menyaksikan bagaimana mekanisme mendasar dari pola ketertarikan antar manusia terjadi. Kata Amy seperti dikutip BBC. Dan mau online atau offline nggak ngaruh ya. Para akademisi juga sepakat bahwa potensi terjadinya office romance ini juga meningkat selama pandemi. Para pakar memakai teori psikologi proximity effect atau the mere exposure untuk jelasin alasan terjadinya office romance. Proximity effect bicara soal waktu yang dihabiskan bersama. Menurut berbagai penelitian, semakin banyak seseorang menghabiskan waktu dengan orang lain, maka semakin besar peluang ketertarikan antar kedua orang tersebut. Salah satu studi soal proximity effect ini dibikin pada 1950. Judulnya Social Pressures in Informal Groups: A Study of Human Factors in Housing. Di situ, para peneliti mengamati perilaku mahasiswa yang tinggal di asrama kampus. Hasilnya, para mahasiswa yang kamarnya dekat cenderung lebih bisa menjalin pertemanan dibanding para mahasiswa yang tinggal di lantai berbeda. Sementara itu, the mere exposure effect adalah fenomena psikologi di mana orang merasa tertarik dengan orang lain karena merasa familiar. Contoh paling gampang, bayi akan membalas senyuman dari orang yang memang sudah sering tersenyum dengannya. Bukti dari proximity effect dan mere exposure ini bisa juga kita lihat dari hasil riset Pew. Pada 2006, Pew melansir riset yang menyebut bahwa 38% pasangan yang menikah atau berelasi jangka panjang bertemu karena pekerjaan, sekolah, tempat olahraga, atau gereja yang sama. Orang yang berada dalam lingkungan kerja yang sama sangat mungkin membangun relasi romantis karena semua faktor pendukung ada di situ, keintiman dan kesan familiar, kata Amy Garden, asisten profesor psikologi di University of Michigan. Tapi tetap ada hal-hal yang perlu diingat sebelum memutuskan untuk menjalin relasi romantis dengan teman sekantor. Chantal Gauthier, psikolog organisasi di University of Westminster, menuliskannya di The Conversation. Perasaan berbunga-bunga di awal hubungan bisa berakibat negatif pada produktivitas. Ini karena pikiran tidak fokus penuh pada pekerjaan. Orang-orang yang berelasi perlu meminimalisir membahas hal yang nggak berhubungan dengan pekerjaan, kecuali kalau penting banget. Menghindari kontak fisik di lingkungan kerja juga dirasa perlu. Menurut Chantal, penting juga mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi kalau hubungan romantis berakhir. Apalagi kalau ada peluang kerjasama di satu proyek pekerjaan. Perlu dipertimbangkan apa mungkin butuh pindah divisi dulu atau minta nggak ditugaskan di program yang sama. Nah, ini juga yang bikin para pakar menyarankan bahwa
Orang kantor dan bagian personalia sebaiknya tahu bahwa kamu sedang menjalin relasi romantis dengan teman sekantor, biar segala resikonya bisa dipertimbangkan dan didiskusikan bersama. Laman Harvard Business Review sempat ngasih do's and don'ts office romance nih. Do's, perhatikan intensi baik. Maksudnya, macarin teman sekantor bukan untuk naik jabatan gitu. Pahami dan persiapkan mental untuk menanggung resikonya. Persiapkan apa yang akan terjadi andai hubungan berakhir. Yang perlu dihindari salah satunya adalah menjalin relasi romantis dengan rekan kerja yang jadi atasan kamu langsung. Dan ngumpetin soal hubungan kamu ke orang-orang yang berkaitan dengan kalian secara profesional. Kalau kamu setuju sama office romance atau enggak? Coba share pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan Newsroom 63B kali ini. Sampai ketemu di edisi selanjutnya.